Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan doa bersama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Apa kabarnya? Baik ya? Baik. Baik. Apakah kelas ini semua lengkap? Kita hari ini akan mempelajari materi tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Agar kita tambah semangat dalam pembelajaran hari ini, Pak Bungus akan bertanya, kemudian kalian yang menjawab. Semangat pagi! Pagi, 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 luar biasa. SMA Negeri 2 Trenggalek pasti bisa berani berani wujudkan prestasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ini adalah pertemuan kesekian kalinya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi tentang berpikir kritis dan mencintai ilmu pengetahuan. Ada yang masih ingat apa yang kita pelajari di materi yang kemarin? Saya, Pak. Oke, silakan. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita nikmati saat ini adalah buah dari berpikir kritis. Jadi agar kita dapat terus maju dan berkembang, kita harus senantiasa berpikir kritis dan mencintai teknologi. Baik, tepuk tangan teman-teman kalian. Dalam Al-Quran, manusia itu disebut An-Nas. Mohon maaf jika ada kesamaan nama, An-Nas. An-Nas dalam Al-Quran dalam arti bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial harus saling menghargai perbedaan, menghormati orang lain. Dengan demikian kehidupan akan terwujud dengan harmonis, dengan damai, akan tercipta negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Nah, tadi kita akan mempelajari tentang toleransi. Adakah yang tahu apa itu toleransi? Saya tahu, Pak. Iya. Menghargai dan menghormati sesama. Menghargai dan menghormati sesama. Terus penting nggak toleransi itu dan apakah sudah diterapkan dengan baik? Penting sekali, Pak, karena agar bisa rukun. Dan belum diterapkan, Pak, karena terkadang masih ada yang suka saling mengolok-olok teman yang berbeda agama. Nah, toleransi itu sangat penting karena satu dan yang lain tentu beda pilihan. Oleh karena itu harus saling menghargai agar tercipta sebuah kerukunan yang baik. Nah, inilah tujuan dari pembelajaran hari ini. Kita dapat mengidentifikasi ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah memelihara kehidupan manusia dan toleransi. Nah, toleransi sendiri itu apa? Toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati, menerima perbedaan antara individu atau kelompok. Nah, di SMA Negeri 2 Trenggalek kan ada siswa non-muslim ya. Itu teman kalian yang kembar itu namanya Susinta dan Samantha, itu kan non-muslim. Nah, kita harus menghargai hak-hak mereka untuk beragama. Kita harus menghormati keputusan-keputusan atau pilihan agama mereka. Yang diterapkan Rasulullah itu juga demikian di Madinah. Makanya Madinah itu disebut Madinah Al-Munawwaroh, piagam Madinah, yang menunjukkan bahwa di Madinah seluruh agama di sana dihargai dan dihormati dengan baik, yang kemudian disebut sebagai masyarakat madani atau civil society. Yang kedua, memelihara kehidupan manusia. Dalam arti memelihara kehidupan manusia berarti tidak membiarkan dan melakukan hal yang berpotensi menghilangkan nyawa dan peduli terhadap sesama. Contohnya, baru 1 minggu yang lalu Trenggalek dilanda banjir. Banjir apa? Ya banjir air. Kalau banjir uang ya siapa yang tidak mau? Nah, banjir. Kemudian sebagai bentuk memelihara kehidupan manusia adalah kita hadir untuk memberikan bantuan kepada
para korban banjir. Kira-kira berupa apa yang paling dibutuhkan? Makanan, minuman, air bersih, uang, ya, uang, pakaian, obat gatal dan seterusnya. Nah, baik, ini adalah dasar hukum dari toleransi. Quran surat Yunus ayat 40 dan 4. Mari kita bertadarus bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka kulli amali walakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'u mimma a'malun. Shadaqallahul azim. Kandungan dari surat-surat ini adalah manusia terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang beriman dan kelompok yang tidak beriman. Orang yang berbuat kerusakan adalah kelompok yang tidak beriman terhadap Al-Quran. Baik, demikian penjelasan materi dari Pak Muklis. Ini Pak Muklis akan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan melakukan orientasi masalah terkait toleransi. Kedua, kita akan membentuk kelompok. Selanjutnya kita akan diskusi kelompok, dan masing-masing kelompok yang telah melakukan diskusi akan presentasi, kemudian diakhiri dengan analisis dan evaluasi. Pertanyaannya adalah, bagaimana memaknai toleransi yang tepat? Bagaimanakah penerapan toleransi di Indonesia? Apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada atau belum? Ini akan dijelaskan dalam video berikut. Tragedi bom Bali 12 Oktober tahun 2002 menjadi peristiwa kelam yang terjadi di Indonesia. Peristiwa tersebut menewaskan ratusan jiwa, mulai warga negara asing WNI hingga warga negara Indonesia WNI. Hingga kini, tanggal 12 Oktober dijadikan Nah, dari video tersebut menampilkan dua hal paling tidak. Video yang pertama menampilkan peristiwa intoleransi, yaitu berupa bom di Bali yang menewaskan ratusan orang, baik dari warga negara Indonesia maupun warga asing. Dan yang kedua, itu terkait pelaksanaan sholat Idul Adha di Malang, di kota Malang itu. Sholat Id sampai meluber sampai ke depan dua gereja di kota Malang. Dan toleransinya terjaga baik. Para umat Kristen ikut menjaga pelaksanaan sholat Idul Fitri. Oke, hari ini kita akan diskusi kelompok dengan tugas sebagai berikut. Kita akan membentuk dua kelompok, kelompok pro dan kelompok kontra. Kelompok pro terhadap toleransi dan kelompok kontra terhadap toleransi. Masing-masing kelompok akan berdiskusi dengan materi yang saya tampilkan. Kelompok pro tentang membangun sikap toleransi beragama dalam masyarakat plural, sementara kelompok kontra dengan referensi toleransi yang kebablasan. Oke, baik, silakan sekarang kemudian berdiskusi. Silakan masing-masing kelompok berdiskusi, mencari tambahan referensi dari berbagai jurnal, artikel, browsing dari media sosial tentang makna-makna toleransi atau sikap pro terhadap toleransi. Jadi hasil diskusi dari kelompok kami yaitu toleransi dalam beragama itu sangat penting untuk menciptakan kehidupan harmonis dalam berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Baik.
bahwa dalam hal toleransi harus dikaji ulang apakah masuk wilayah akidah atau muamalah. Jelas kalau masuk wilayah akidah itu tidak dibenarkan, jadi harus lebih berhati-hati dalam menentukan sikap. Terima kasih. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2, apakah mengucapkan selamat hari Natal itu diperbolehkan? Baik, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jadi menurut kami boleh mengucapkan selamat Natal, harus kita niatkan sekedar menghormati kegiatan keagamaan umat Kristiani. Ini adalah bagian dari toleransi antar umat beragama beragam sosial. Selama kita tidak meyakini kebenaran ajaran mereka, karena agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Baik, tepuk tangan untuk semua kelompok yang telah presentasi. Yang luar biasa. Nah, masing-masing kelompok, baik kelompok pro dan kontra, telah berdiskusi. Untuk itu, mari hasil dari diskusi ini kita simpulkan. Ada yang bisa membantu menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini? Saya, Pak. Saya, Pak. Toleransi adalah sikap menghormati atas perbedaan antara satu dengan yang lain. Dalam agama Islam, toleransi dijelaskan dalam Quran Surat Yunus ayat 40-41. Toleransi yang dimaksud adalah dalam menjaga hubungan sosial, kemasyarakatan antar umat beragama. Terima kasih. Baik, nah kita sudah menyelesaikan pelajaran hari ini dengan sangat baik. Nah di akhir, agar kita bisa mengukur kepahaman kalian, kita akan melakukan assessment. Ada 3 assessment. Yang pertama afektif, sikap, psikomotorik, presentasi tadi, kemudian kognitif. Ini berupa soal yang Pak Muklis kirim di grup WA kelas masing-masing. Silakan dibuka untuk dikerjakan. Silakan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Ini kompetisi bukan kolaborasi. Ingat, Allah selalu mengawasi. Baik, dari hasil penilaian tadi kita melalui pengayaan dan remedial bagi yang sudah di atas KKM melakukan pengayaan atau pendalaman materi. Bagi yang tadi nilainya masih di bawah KKM, saya lihat ada 2 siswa tadi, silakan melakukan remedial, yaitu membaca ulang materi. Nanti akan Pak Muklis kirim soal berikutnya. Baik, kita ada di akhir pembelajaran. Coba kita kaitkan masalah yang kita pelajari, kita diskusikan tadi dengan pelajaran hari ini, bahwa sikap toleransi dan memelihara kehidupan manusia adalah 2 hal yang saling berkaitan. Dengan toleransi berarti kita menghargai, menghormati pilihan atau agama orang yang berbeda, sehingga kehidupan yang harmonis dapat tercipta. Kita ada di ujung pembelajaran, kita akan refleksi hari ini. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Iya Pak, model pembelajarannya menarik, tidak membosankan, dan keren. Oke, tepuk tangan. Baik, demikian pembelajaran hari ini. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang menerapkan nilai-nilai toleransi dan memelihara kehidupan manusia di bagian yang kedua. Mari pembelajaran hari ini kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.